وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah, pokok-pokok penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan telah kita jelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan hari kiamat, seperti melihat Allah nanti di surga. Kemudian kita telah membahas tentang azab kubur, kemudian timbangan amal nanti di hari kiamat, dan Allah berbicara kepada setiap hamba tanpa perantara, dan beriman kepada telaganya Rasulullah SAW. Kemudian juga telah kita bahas tentang syafaat. Kemudian kita telah membahas juga tentang tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan itu telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya secara lengkap. Sekarang kita masuk di pembahasan yang lain, yang baru, berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Kita masuk di poin yang ke-24. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berkata, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Dan iman qaulun wa amalun. Ahlussunnah meyakini bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Kama jaa fil khabari, sebagaimana telah datang dalam sebuah riwayat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini nanti kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali, karena perbedaan Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah itu sangat keras dalam bab ini, yaitu dalam bab pembahasan tentang iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka yaitu membahas masalah iman itu secara detail, dan iman itu kalau secara bahasa, arti iman secara bahasa itu sering kita artikan iman itu keyakinan, yaitu kita meyakini sesuatu, itu dinamakan dengan iman. Tetapi arti iman dengan keyakinan, yaitu iman itu diartikan dengan keyakinan, keyakinan itu kayak tasdik. Dan banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Banyak ulama yang mengatakan iman itu secara bahasa artinya tasdik. Tasdik itu membenarkan, meyakini. Tetapi sebagian ulama mengatakan iman itu artinya secara bahasa bukan tasdik. Iman itu secara bahasa artinya iqrar, penetapan dari apa yang sudah diyakini. Jadi iman itu apa? Menetapkan dari apa yang sudah diyakini. Jadi bukan hanya meyakini saja. Misalkan gini, saya meyakini bahwa azab kubur itu ada. Kalau cuma meyakini tapi tidak mau menetapkan, maka tidak masuk dalam iman. Iman itu sampai tingkatan apa? Sampai tingkatan dia itu harus menetapkan apa yang dia yakini. Maka itu sebagian ulama mengatakan iman itu al-iqrar an tasdiqin bihi, yaitu bukan tasdik tapi iqrar. Iqrar itu penetapan itu harus melewati fase tasdik. Tasdik itu meyakini. Jadi iman itu secara bahasa itu artinya menetapkan apa yang sudah diyakini. Dia meyakini akan benarnya Nabi Muhammad. Kalau cuma sekedar keyakinan saja, banyak Abu Thalib juga meyakini, dan yang lainnya banyak meyakini. Cuma mereka tidak mau menetapkan. Sehingga iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi iman itu sampai tingkatan dia menetapkan apa yang dia yakini akan kebenarannya. Dia meyakini kebenaran, setelah itu dia menetapkannya.
Itu yang dinamakan dengan iman secara bahasa. Sedangkan iman secara istilah agama kita, versi Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu apa sih? Maka kata para ulama, iman itu sebuah perkara yang mencakup 5 kandungan. Jadi kalau dalam versi Ahlussunnah itu nanti ada 5 kandungan. 5 kandungan, jadi dalam iman itu nanti ada 5 kandungan. Secara mudahnya, kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di itu, beliau mengatakan secara mudahnya itu adalah 5 kalimat, yaitu iman itu mencakup 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun kalau bahasa Arabnya itu. Apa 5 kalimat itu? Yang pertama, qaulun bil lisan, yaitu iman itu harus diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, yang kedua, iman itu harus diamalkan dengan anggota badan. Kemudian yang ketiga, wa'tiqadun bil janan, dan iman itu harus diyakini dengan hati. Iman itu harus diyakini dengan hati. Kemudian yang keempat, yazidu bi taatir rahman, iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wayan kusu bi taati syaiton, iman itu akan berkurang dengan ketaatan kepada syaiton. Berarti iman versi Ahlussunnah itu ada 5 perkara ini. Qaulun bil lisan, iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, yang kedua diamalkan dengan anggota badan. Wa i'tiqadun bil janan, dan diyakini dengan keyakinan hati. Yazidu bi taatir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wayan kusu bi taati syaiton, iman itu juga berkurang dengan ketaatan kepada syaiton, yaitu dengan maksiat. Nah, berarti di sini fahami, di sini iman dari dalam akidah Ahlussunnah itu mencakup 5 perkara ini. Siapa yang meyakini iman itu 5 perkara ini, maka dia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang dia itu tidak meyakini salah satu dari 5 perkara ini, maka dia bukan Ahlussunnah. Kenapa? Karena Ahlussunnah sepakat, nggak ada khilaf di antara para ulama Ahlussunnah bahwa iman itu seperti itu. Iman itu mencakup poin-poin ini. Nah, dari 5 poin ini nanti kita bahas menjadi 2 pembahasan. Yang pertama, pembahasan yang pertama itu berkaitan dengan cakupan iman. Cakupan iman itu apa saja? Maka itu ada 3. Ucapan, perbuatan, keyakinan, itu cakupan iman. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya. Maka Ahlussunnah meyakini 2 keyakinan, iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Berarti ada 2 poin pembahasan di sini, ada 2 poin. Cakupan iman, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang bertambah atau berkurangnya. Nah, jadi ada 2 pembahasan yang berkaitan dengan cakupan iman. Iman itu mencakup apa sih? Mencakup ucapan, perbuatan, keyakinan. Kemudian berkaitan masalah bertambah dan berkurangnya, Ahlussunnah meyakini iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Tetapi fahami di sini, kita sekarang bicara tentang cakupan iman dulu. Iman itu kalau tadi saya sebutkan, iman itu cakupannya ada 3. Ucapan, perbuatan, keyakinan hati. Tapi kalau kita itu membaca pendapat ulama-ulama salaf, kalau kita membaca pendapatnya ulama-ulama salaf itu, banyak ulama-ulama salaf itu yang mengatakan iman itu hanya mencakup 2. Ucapan dan perbuatan. Keyakinan jarang dimasukkan. Ya, paham ya? Ini paham ini. Jadi yang saya sebutkan tadi itu yang rinci. Iman itu mencakup secara rinci, itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Keyakinan kita berdirikan sendiri. Tapi kalau kita membaca banyak ucapan ulama-ulama salaf kita itu, mereka itu sering mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Mereka hanya mengatakan 2. Orang yang mengatakan iman itu ada 3 cakupan, ucapan, perbuatan, keyakinan, atau ulama yang mengatakan iman itu cakupannya cuma 2 saja, ucapan dan perbuatan, itu tidak berbeda. Tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan, sama. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2, itu sama.
Yang penting apa? Yang penting yaitu iman itu bisa mencakup ucapan, perbuatan, dan hati. Lalu terus bagaimana dengan ulama yang mengatakan iman itu cuma ucapan dan perbuatan, hati nggak dimasukkan? Maka para ulama yang mengatakan iman itu ada dua, maka nanti mereka membagi. Ini fahami nih, yang saya sampaikan fahami. Jadi fahami, saya ulang lagi. Kita katakan, yaitu kita sering mengatakan itu secara mudah, supaya kita itu faham, langsung mudah apa yang difahami. Iman itu mencakup 3 perkara, ucapan, perbuatan, keyakinan. Jadi keyakinan hati itu langsung kita masukkan. Tapi kalau ulama salaf kita, mereka tidak memasukkan keyakinan. Mereka hanya mencukupkan iman itu apa? Ucapan dan perbuatan. Pertanyaan, terus keyakinan masuk di mana? Maka mereka itu mengatakan ucapan itu terbagi menjadi 2. Ucapan itu ada 2 macam. Yang pertama ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Qaul, ucapan itu ada 2, ada qaulul qalbi, qaulul lisan. Ucapan hati, ucapan lisan. Kemudian yang perbuatan, qaulun wa amalun. Perbuatan itu juga ada 2. Ada amalul qalbi wa amalul jawarih. Amal hati dan amal anggota badan. Jadi fahami di sini ya. Jadi ulama yang mengatakan bahwa iman itu cuma mencakup 2, ucapan dan perbuatan, maksudnya ucapan itu ada 2 macam. Ucapan hati, ucapan lisan. Kalau ucapan lisan jelas, kita membaca zikir, kita berdakwah dengan lisan kita baca Quran, itu iman. Kalau ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu niat. Ucapan hati itu niat. Hati itu berucap. Hati itu berucap. Ucapannya di mana? Dalam niat kita. Kalau kita itu berniat, niat kita itu namanya ucapan hati. Jadi ucapan hati itu nanti di antara contohnya adalah niat. Kemudian perbuatan juga terbagi menjadi 2. Ada namanya perbuatan hati, ada namanya perbuatan anggota badan. Kalau perbuatan anggota badan ya sholat, kita ya sedekah, haji, jihad, badan kita bergerak. Itu namanya amal anggota badan. Yang kedua ada namanya amal hati. Amal hati itu apa? Seperti sabar, seperti tawakal, seperti orang itu khusyuk. Itu semuanya perbuatan hati nih. Seperti mahabbah, cinta, seperti khauf, rasa takut, seperti roja, rasa harap, itu semuanya perbuatan hati. Jadi hati itu punya 2. Hati itu punya ucapan, hati itu punya perbuatan. Ucapan hati itu namanya niat, sedangkan perbuatan hati banyak sekali. Amal-amal yang dikerjakan sama hati itu banyak sekali. Sabar, tawakal, kemudian cinta, itu semuanya kan perbuatan hati. Maka itu berarti apa? Pembagian yang membagi iman itu menjadi 3, ucapan, perbuatan, keyakinan. Atau yang membagi 2, ucapan dan perbuatan saja, sama. Karena ucapan ada 2 macam, ada ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan ada 2 juga, ada perbuatan lisan, perbuatan anggota badan, dan perbuatan hati. Sehingga apa? Tetap hati itu ada. Hati itu masuk dalam masalah iman. Dan pembagian seperti ini, yaitu yang membagi menjadi 3, ucapan, perbuatan, keyakinan, atau ucapan dan perbuatan, itu ijma', nggak ada khilaf di kalangan ulama salaf kita. Semuanya sepakat. Maka siapa yang tidak meyakini ini, maka dia bukan ahlu sunnah. Siapa yang tidak meyakini ini, maka dia bukan ahlu sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa kanal ijma' minas sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum wa man adroknahum. Beliau mengatakan, dan telah ijma' di kalangan sahabat, ijma' itu sepakat. Telah sepakat di kalangan sahabat, tabi'in, ulama-ulama setelahnya, sampai ulama-ulama yang kita dapatkan, yaitu guru-gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan niat. La yajzi wahidun minas salasi illa bil akhir. Tidak sah satu dari 3 itu kecuali kalau digabungkan 3-3-nya. Imam Bukhari juga mengatakan, Imam Bukhari, katabtu an alfi nafarin minal ulama wa ziyadah. Saya mendatangi 1000 lebih ulama. Itu gurunya Imam Bukhari itu kalau dicatat semuanya itu sekitar 1200-an. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berguru sama lebih dari 1200-an. Gurunya luar biasa banyaknya.
Beliau mengatakan walam aktub illa amman qala, dan semua yang saya dapatkan dari 1000 lebih itu semuanya mengatakan sama, yaitu apa? Al imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Itu kata mereka semua, nggak ada khilaf di antara mereka. Demikian juga kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau mengatakan hadhihi tasmiyatu man kana yaqul al imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Beliau mengatakan, saya sebutkan ulama-ulama yang mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Setelah itu beliau menyebutkan nama-nama mereka. Kalau dihitung nama mereka sekitar 133 ulama yang beliau dapatkan yang ucapannya sama. Setelah itu beliau mengatakan fahaula'i kulluhum, semua mereka ini yaquluna, mereka semuanya berkata al imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wa huwa qaulu ahli sunnah, dan itu akidah ahli sunnah wal jamaah, wal ma'mulu bihi indana, dan itu yang kita amalkan. Maksudnya di sini intinya iman itu mencakup 3 perkara, perbuatan, keyakinan, ucapan, itu sepakat ulama, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Maka siapa yang mengatakan nggak, ucapan itu nggak masuk dalam iman, atau yang mengatakan nggak, perbuatan itu nggak masuk dalam iman, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nanti akan kita sebutkan siapa saja sih yang bukan ahlu sunnah, yang dalam bab ini itu nanti menyelisih. Di sini kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa iman itu harus diucapkan, harus diamalkan, harus diyakini. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Contoh yang pertama yaitu iman itu perlu diucapkan dengan lisan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Allah Ta'ala berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Berarti apa? Berarti iman itu harus diucapkan, saya beriman. Yaitu berarti iman itu harus diucapkan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qulu, katakan dengan lisan kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan memerangi manusia siapa saja sampai mereka itu mengatakan dengan lisan mereka la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah dengan lisannya, faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi, maka jiwanya dan hartanya terjaga, kecuali kalau dia itu melanggar, maka nanti jiwanya bisa ditumpahkan, darahnya dihukum mati, atau hartanya bisa dirampas. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya orang itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa? Berarti menunjukkan iman itu harus diucapkan. Ini beberapa dalil bahwasanya iman itu harus diucapkan. Kemudian iman itu harus diamalkan dalam hati, yaitu bisa diucapkan dengan hati atau diamalkan dengan hati. Yaitu iman itu juga harus masuk ke hati juga. Di antara dalilnya itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu lagi. Keraguan itu di mana? Di hati. Berarti apa? Berarti iman itu harus kokoh hatinya, tidak boleh ragu. Kalau ragu berarti imannya batal. Maka itu diantara tanda-tanda keimanan ketika orang itu mukmin. Mukmin itu nanti di hari kiamat itu timbangannya di hati, yaitu hatinya itu kayak apa itu, isinya dalam hatinya itu kayak apa. Nah itu ketika nanti di hari kiamat, pernah sebuah riwayat sudah pernah kita sebutkan tentang masalah syafaat. Ketika nanti kita selesai menyeberang jembatan, kemudian setelah itu nanti kita akan cari orang-orang yang kita kenal. Dulu pernah saya sampaikan bahwa sebelum kita itu selesai menyeberang jembatan, kita tidak akan ingat dengan siapa saja. Istri kita lah, anak kita lah, suami kita lah, orang tua kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita semuanya belum tentu selamat. Tapi kalau kita sudah selamat menyeberang jembatan, kita nanti akan mencari mana anak saya, mana istri saya, mana orang tua saya. Itu nanti akan dicari. Maka dalam hadis syafaat itu disebutkan, itu dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim,
Yaitu ketika orang itu menyeberang jembatan selesai, kemudian dia itu datang kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu mengatakan, wahai Tuanku, saya punya saudara-saudara yang dia itu saya nggak lihat di sini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa'akhrij man kana fi qalbihi, keluarkan. Yaitu kamu masuk ke neraka jahanam, keluarkan orang-orang yang kamu kenal dari neraka, di mana orang itu dalam hatinya, di dalam hatinya itu man kana fi qalbihi, dalam hatinya itu ada satu titik keimanan. Fa'akhrijhu minan nar, keluarkan mereka dari neraka. Akhirnya satu titik, yang ada satu titik, yaitu satu biji sawi keimanan, keluarkan. Setelah itu dia datang lagi mengatakan, ya wahai Tuanku, saya punya teman-teman yang imannya nggak sampai satu titik. Maka Allah telah mengatakan, masuk lagi ke neraka jahanam, keluarkan siapa yang kamu kenal, orang-orang yang hatinya itu punya setengah titik keimanan. Setelah itu setengah titik keluarkan, nanti sampai setengahnya dari setengah, setengahnya di setengah-setengahnya lah itu. Terus sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan terakhir, man kana fi qalbihi adna mithqala habbati khardalin min iman. Setengah dari setengah dari setengah dari setengah biji sawi. Yaitu kalau kamu mendapatkan teman kamu seperti itu, keluarkan mereka dari neraka jahanam. Menunjukkan apa? Standar iman itu ada di hati. Berarti apa? Berarti itu iman itu juga harus diamalkan dengan hati kita. Kemudian yang ketiga, amal itu harus diamalkan dengan anggota badan kita. Berarti sholat kita, puasa kita, membaca Quran kita, itu semuanya iman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, di dalam surat Al-Bayyinah kelima, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama bagi Allah Ta'ala. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Ciri orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Tawakal perbuatan hati. Setelah itu Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Berarti apa? Salat itu mukmin, salat itu iman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka bersedekah, mereka berinfak dengan harta yang mereka miliki. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang bisa menjalankan ini itu adalah orang-orang mukmin yang sempurna. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amal itu termasuk iman. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, di dalam surat Al-Baqarah 143 itu Allah membicarakan tentang masalah sholat menghadap kiblat, yaitu kiblat yang berubah, yaitu kiblat arah sholat kaum muslimin itu pernah berpindah. Dulunya Ka'bah, kemudian setelah itu pindah sampai Baitul Maqdis, kemudian pindah lagi sampai ke Ka'bah lagi. Akhirnya pernah para sahabat itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan kondisi sahabat-sahabat kami yang meninggal dunia ketika sholatnya itu masih menghadap Baitul Maqdis? Jadi maksudnya di sini, yang membuat bingung para sahabat itu, kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, orang Madinah itu, maka mereka itu membelakangi kiblat Ka'bah. Karena Ka'bah itu bagi mereka itu di barat, sedangkan Baitul Maqdis itu di timur. Kalau mereka menghadap Baitul Maqdis, maka membelakangi Ka'bah. Banyak para sahabat itu yang meninggal ketika mereka itu sholatnya menghadap ke timur, yaitu tidak menghadapnya ke Ka'bah. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang meninggal dunia ketika mereka itu sholatnya itu menghadap ke timur? Maka Allah Ta'ala mengatakan, Allah yang menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Apa itu iman kalian? Ulama mengatakan yaitu sholat kalian. Iman itu apa? Sholat. Berarti apa? Sholat itu iman. Maka itu Imam Bukhari itu membuat judul di dalam kitab sahihnya itu, beliau mengatakan bab as-sholatu minal iman. Bab sholat itu termasuk keimanan. Berarti sholat itu iman. Sholat itu iman. Maka intinya di sini intinya bahwa iman itu diucapkan dengan lisan, iman itu diamalkan dengan anggota badan, dan iman itu harus diyakini
dan diamalkan dengan hati kita. Dan nanti iman itu bercabang-cabang banyak sekali. Jadi modelnya itu gini. Jadi iman itu kan memiliki tadi cakupan iman itu 3, ucapan, perbuatan, keyakinan. Nanti ucapan itu macam-macam, bertingkat-tingkat, banyak sekali. Tingkatan ucapan itu macam-macam. Kemudian nanti amalan itu juga macam-macam. Kemudian amal hati itu juga macam-macam. Maka nanti kalau terkumpulkan itu berarti jumlah iman itu berapa sih? Maka ada sebuah hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan bid'un wa sittuna. Iman itu ada 73 lebih cabang. Jadi dari 3 tadi, ucapan, perbuatan, keyakinan, itu nanti setiap ucapan bercabang-cabang. Perbuatan cabang-cabang lagi itu. Keyakinan hati bercabang-cabang lagi itu. Sehingga kalau dikumpulkan cabang-cabangnya itu, iman itu ada 73 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 63 cabang lebih. Setelah itu Rasulullah mengatakan fa'afdaluha. Jadi nanti cabang-cabang itu bertingkat-tingkat, banyak sekali tingkatannya itu. Rasulullah mengatakan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ini masuk dalam cabang namanya ucapan. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya iman itu harus diucapkan. Nah ini ucapan la ilaha illallah yang paling tinggi, melebihi zikir, melebihi baca Quran, dan yang la ilaha illallah paling tinggi derajatnya. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan derajat yang paling rendah, iman yang paling rendah cabangnya itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu perbuatan. Berarti apa? Berarti iman itu ada yang diucapkan, ada yang diperbuat. Ada yang diperbuat dengan anggota badan, yaitu dengan cara kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian yang ketiga, dan sifat malu merupakan cabang dari keimanan. Sifat malu itu adalah perbuatan hati. Sifat malu itu perbuatan hati. Berarti iman itu ada yang diucapkan, ada yang diamalkan dengan anggota badan, ada juga yang dilakukan sama hati. Dilakukan sama hati, perbuatan hati atau ucapan hati. Sehingga Rasulullah menyebutkan 3-tiganya. Maka Rasulullah mengatakan iman itu ada 73 cabang lebih. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, ucapan lisan. Yang paling bawah menghilangkan gangguan di jalan itu perbuatan. Kemudian Rasulullah menyinggung masalah hati. Rasulullah mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Ya, jadi fahami di sini intinya kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka meyakini bahwasanya iman itu diucapkan, iman itu diperbuat, dan iman itu diyakini. Ini cabang keimanan. Kemudian pembahasan yang kedua, setelah kita selesai pembahasan cabang, jadi iman itu bercabang menjadi 3 ucapan, perbuatan, keyakinan. Dari 3 ini nanti bercabang-cabang lagi itu, sampai akhirnya nanti terkumpul menjadi 73 cabang. Itu namanya iman. Iman itu 73 cabang itu. Kemudian pembahasan yang kedua, iman itu bertambah atau tidak? Maka kita katakan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman itu juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Yaitu iman kita itu nggak stabil. Iman kita itu tidak stabil. Iman kita itu nanti akan naik turun terus seperti itu iman kita itu. Dan sebenarnya kita itu sadar sebenarnya itu, kita itu paham, kita itu bisa merasakan iman kita lagi naik atau iman kita lagi turun itu terasa. Rasanya bagaimana rasanya itu? Iman itu kalau lagi naik, iman itu nanti jadi iman itu kalau sudah naik, maka iman itu apa sih? Jadi inti iman itu apa? Inti iman itu nanti mahabbah, roja, dan khauf itu. Jadi mahabbah, roja, dan khauf. Ketika rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah naik, wah itu berarti menunjukkan apa? Iman kita itu lagi naik ini. Maka akhirnya apa? Nanti kita ibadah itu rasanya lezat sekali itu. Baik kalau misalkan nih kita suatu ketika misalkan kita itu sebelum azan subuh kita sudah bangun. Kemudian kita itu sholat malam itu rasanya khusyuk sekali, rasanya lezatnya luar biasa gitu.
Setelah itu besoknya saya mau puasa lah, kemudian saya puasa, dan puasa itu rasanya enak sekali itu, rasanya itu, masya Allah rasanya itu. Jadi kita ibadah itu rasanya lezat sekali itu. Nah itu dinamakan apa? Itu tanda kalau iman kita itu lagi naik. Jadi dengan naiknya iman, akhirnya apa? Ibadah itu menjadi lezat gitu. Tapi itu nggak lama itu. Berjalan waktu tiba-tiba apa? Drop iman kita itu. Akhirnya apa? Bangun tidur males sekali itu. Sampai alarm sudah bunyi saja itu kita matikan lagi itu. Ya, rasanya males sekali itu. Puasa kok aras-arasan gitu loh. Sedekah itu rasanya tangan kita itu Allah susah sekali untuk kita buka gitu loh. Berat sekali itu. Nah, itu tanda kalau iman kita itu lagi turun. Nah, kalau kita itu lagi turun, kita terasa iman kita lagi turun ini. Berarti apa? Berarti harus kita cas lagi. Iman kita itu perlu dicas kayak HP. HP itu kan baterainya cepat habis kan itu. Demikian juga iman kita seperti itu. Maka cas HP kita itu harus kita cas. Iman kita juga seperti itu. Kalau lagi drop, iman kita itu harus segera kita cas. Casnya itu dengan apa? Dengan ilmu. Iman itu dicasnya itu dengan ilmu. Maka baca Quran, baca terjemahannya, bukan baca sekedar baca saja. Maksudnya baca itu dengan cara kita memahami maknanya. Apa sih yang diinginkan sama Allah Ta'ala ini? Setelah itu kita membaca kitab-kitab ilmu agama. Akhirnya kita diingatkan tentang surga, kita diingatkan neraka. Nah itu akhirnya apa? Rasa takut, rasa harap kita itu semakin naik lagi. Nah itu ketika kita itu ikut pengajian misalkan, kita dengar khutbah Jumat, ikut kajian, terasa semua kita itu merasa itu. Ketika kita ikut kajian, naik terus itu, drastis iman kita itu naik sekali itu. Akhirnya apa? Kita mulai sadar akan surga, kita mulai takut akan neraka, kita mulai menyesali dosa-dosa yang kita kerjakan. Naik, setelahnya apa? Kita pulang dari kajian itu masih mending lah itu. Tapi kalau kita sudah di rumah, kumpul sama keluarga, kerjaan, lihat duit, wes hilang semua itu. Drop langsung iman kita itu. Dan itu bukan kita saja yang merasakan, para sahabat pun merasakan itu. Seperti itu mereka rasakan itu. Sampai pernah Abu Bakar itu ketemu sama temannya, namanya Handolah. Ditanya, wahai Handolah, bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Maka Handolah mengatakan, nafaqah Handolah. Abu Bakar, Handolah ini kayak seperti orang munafik sekarang ini. Akhirnya kaget Abu Bakar, mengatakan, Allahu Akbar, apa yang kamu ucapkan wahai Handolah? Akhirnya Handolah cerita, wahai Abu Bakar, kenapa yo? Saya itu kalau ketemu sama Rasulullah, saya kumpul dengan beliau, beliau bicara, saya melihat Rasulullah saja itu, masya Allah itu, saya itu iman saya terasa lezat sekali itu. Sehingga yang saya lihat itu cuma surga, yang saya ingat itu cuma surga. Saya lupa dengan dunia dan seisinya itu. Gak ada rasanya dunia dan seisinya itu. Kenapa? Karena bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau saya itu pisah sama Rasulullah, saya di rumah, ketemu anak istri, ketemu kerjaan, lupa semua surga itu. Sehingga mata kita lihatnya duit terus pokoknya itu. Nggak ada yang lain kan gitu. Seakan-akan dunia itu segala-galanya lah itu. Berarti apa? Kita itu kayak orang munafik. Bersama Rasulullah kita kayak orang yang mukminnya sempurna. Kita di rumah seperti ini kondisinya itu. Maka Abu Bakar mengatakan, loh saya juga seperti itu gitu. Berarti apa? Berarti manusia-manusia pilihan saja seperti itu. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita datangi Rasulullah saja. Kita minta nasihat. Akhirnya mereka berdua datang ke Rasulullah, kemudian cerita, ya Rasulullah, kenapa ya kita itu kalau kumpul sama engkau, yang kita ingat cuma surga, yang kita ingat cuma amal soleh, yang kita ingat cuma dosa-dosa kita yang selama ini kita kerjakan. Tapi kalau kita sudah pulang, kita lupa dengan itu semua itu. Maka Rasulullah mengatakan, laudum ala halikum, jika kalian itu mampu stabil iman kalian, sehingga di mana saja kalian berada kayak imannya bersama saya. Yaitu apa? Kalian di pasar, yo imannya seperti bersama saya. Kalian di rumah, yo imannya seperti saya. La safahatkumul malaikatu fit turuqati wa fi furushikum. Malaikat pada turun berjabatan tangan dengan kalian. Yaitu apa? Malaikat itu senang sekali dengan kalian sampai jabat tangan. Sukses kalian itu, berhasil kalian itu. Tapi apa kata Rasulullah? Enggak akan bisa kalian seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, walakin sa'atan, sedikit demi sedikit lah yang kita kerjakan. Wajar iman kita itu naik, setelah itu turun. Ketika kita sadar turun, cas lagi, naik lagi. Setelah itu berjalan waktu, turun lagi iman kita, cas lagi. Maka kita apa? Majelis ilmu seperti ini, kita itu ngaji itu, yang paling penting, maksudnya intisari, kalau saya katakan itu, intisari kita ngaji itu apa sih? Untuk ngecas keimanan. Kalau kita pulang bawa ilmu itu hadiah tambahan dah itu. Sehingga kalau misalkan Ustaz, saya itu kalau ngaji kok nggak paham yang disampaikan Ustadz itu. Saya pulang pun juga saya itu kalau ditanya suami nggak paham itu, nggak penting. Nggak usah kita itu antum apa kalian itu jadi Ustadz itu nggak penting gitu. Yang penting apa? Yang penting saya ngaji, saya dapat nasihat. Oh ya, saya sekarang mulai sadar, saya mulai mau berubah, saya
Keinginan seperti itu saya sudah luar biasa gitu. Walaupun apa, ketika pulang ditanya suaminya, tadi ngaji apa deh itu? Oh, nggak tahu Ustaz, ngomong ngalor ngidul nggak jelas wes pokoknya itu. Apa yang disampaikan saya nggak tahu wes pokoknya itu. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena ilmu itu bukan inti gitu. Kenapa? Karena kalau kita itu pengen cari ilmu, bukan hanya di majelis ilmu kita dapat. Wong sekarang itu Mbah Google saja itu lebih pintar dari Ustadz kan gitu. Kita bukan Mbah Google cari apa saja ada gitu. Ya, tapi di Mbah Google itu nggak ada namanya cas ilmu itu nggak ada. Sehingga apa? Sehingga majelis ilmu, kenapa kita itu belajar harus duduk di majelis ilmu? Majelis ilmu itu tamannya surga. Sehingga kita itu kayak di taman. Dengan kita itu masuk majelis ilmu, yang kita ingat itu surga. Bagaimana kelezatan surga, keindahan surga itu. Kalau ilmu itu bisa kita cari di mana-mana gitu. Tetapi iman itu nggak bisa kita cari di mana-mana. Orang baca buku, belum tentu dia itu baca buku imannya bisa bertambah. Belum tentu dia itu baca Quran misalkan rutinan, misalkan setiap hari satu juz, belum tentu bertambah. Kenapa? Karena dia nggak paham kan itu. Beda kalau kita di majelis ilmu, kita diingatkan, kita dinasehati, bahkan kita itu kayak dicuci lah gitu sama, istilahnya itu diri kita itu kayak dicuci sama ustadznya itu. Akhirnya apa? Ustadznya itu ngentel saya terus itu. Iya memang antum ngaji itu dikental terus sama ustadznya kan itu. Saya disindir sama ustadz, saya disinggung sama ustadz, semua. Kenapa? Karena majelis ilmu itu majelis untuk mengentel kita itu, membersihkan jiwa kita itu. Nah itu apa? Intinya iman kita itu naik sampai terkadang kalau pas lagi naik itu Masya Allah itu naiknya tinggi sekali itu. Saking tingginya itu sampai kita itu takut dalam dosa kita itu luar biasa lah gitu. Sampai tingkatan nanti kita itu bisa nangis menyesali dosa-dosa kita itu. Kenapa? Karena tinggi sekali iman kita itu. Tetapi itu nggak lama. Itu tuh nggak lama. Setelah itu drop. Sampai dropnya itu sampai parah sekali itu. Maka kalau pas lagi drop itu minimal kita itu tidak berbuat dosa dengan dosa yang parah. Maka itu kenapa kita itu harus berkumpul. Harus berkumpul. Karena kalau lagi drop iman kita sendirian gak punya teman, itu hancur kita itu. Maka itu kenapa kita itu kalau bisa itu berkumpul, berjamaah, kita itu sering kumpul dengan teman-teman kita. Minimal kalaupun iman kita lagi drop itu, minimal rasa malu itu yang menghalangi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ada orang yang berbuat dosa misalkan karena drop iman dia. Pas dia lagi drop, syaitan datang. Syaitan membujuk kita untuk berbuat dosa dan maksiat yang kita itu senang gitu. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang melihat kita, akhirnya apa? Malulah nanti kalau saya berbuat dosa nanti dilihat sama si fulan terus saya gimana kan itu. Akhirnya apa? Saya nggak jadi berbuat dosa. Itu sudah alhamdulillah gitu. Yaitu apa? Kita punya rasa malu ketika kita berbuat dosa dilihat sama orang itu. Itu iman kita itu masih kuat berarti dalam hati kita. Masih ada rohnya itu, masih ada itu. Jangan kita sendirian itu bahaya. Sendirian itu bahaya. Kalau kita nggak kuat iman kita, sendirian hancur kita ini. Nah itu intinya Ahlus Sunnah itu meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Terus bagaimana cara menambah imannya itu? Iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan yang paling penting bukan itu, yang paling penting itu mengkaji ilmu agama gitu. Nah itu majelis ilmu itu kayak majelis tajdidul iman, yaitu majelis untuk memperbaiki iman, itu ya di majelis ilmu itu. Nah itu para sahabat itu kalau mereka berkumpul dengan sahabat yang lain, mereka itu mengatakan hayya bina najlis sa'atan nujaddid imanana. Ayo kita duduk sejenak, kita perbaiki iman kita. Akhirnya yang satu mengingatkan temannya, yang satu mengingatkan lagi temannya. Sebentar itu kita dicas sebentar itu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan dalam banyak ayat, kita sering membaca di dalam Al-Quran itu banyak ayat Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu, mereka itu kalau dibacakan Al-Quran, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Seperti dalam surah Al-Anfal yang tadi saya bacakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau mereka itu dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka itu bertambah. Berarti apa? Iman itu bertambah dengan ketaatan, dengan kita itu belajar agama, itu akan bertambah. Tapi iman itu juga bisa berkurang drastis ketika kita itu berbuat dosa dan maksiat. Maka dosa kita itu akan mengurangi iman, dosa kita itu mengurangi. Sampai terkadang sampai ada dosa yang bisa menghancurkan iman semuanya, batal imannya itu. Imannya itu sampai batal. Maka dosa yang membatalkan iman itu namanya nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, amal-amal yang bisa membatalkan iman. Sehingga apa? Dengan orang mengamalkan itu imannya batal semua. Berarti apa? Setelah itu dia itu kafir.
Dia itu kafir. Kenapa? Karena imannya sudah batal. Seperti apa? Syirik, seperti kufur, seperti istihza. Istihza itu mengolok-olok agama Allah Ta'ala, itu kufur orang itu. Kenapa? Karena istihza itu membatalkan semua iman. Jadi bukan hanya mengurangi saja, mengurangi enggak, tapi batal semua imannya itu, hancur semua. Sehingga apa? Sehingga pengurang iman, ya, jadi gini, yang bisa mengurangi iman, yang mengurangi iman itu nanti ada 3 kata para ulama itu. Yang mengurangi iman itu ada 3. Yang pertama dinamakan dengan aslul iman, mengurangi sampai pondasinya iman jebol semua, yaitu amal-amal dosa di mana kalau kita kerjakan imannya hilang sampai pondasinya, akar-akarnya hilang semua itu. Itu amal-amalnya dinamakan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi kalau kita mengamalkan itu batal semua. Berarti sampai pondasinya, sampai akarnya semuanya dicabut semua, hilang. Hilang. Setelah itu nanti orang itu menjadi orang yang kufur. Seperti kasus atau kisah orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang dia itu menjadikan para penghafal Quran sebagai bahan olok-olokan. Maka hati-hati, mengolok-olok agama itu hati-hati. Ngeri gak main-main itu. Apalagi yang dijadikan bahan olok-olokan itu adalah agama. Apalagi dengan model-model sekarang itu yang sukanya bikin konten-konten yang tujuannya buat tertawa. Tapi bahayanya ketika yang dibuat konten tertawan itu agama. Sholat dibuat candaan. Dan yang lainnya lah, surga neraka dibuat candaan, itu bahaya sekali. Ada sebuah ayat di surat Taubah, Allah Ta'ala menggambarkan bahayanya orang istihza. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 64, itu bicara tentang orang-orang munafik. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu sangat ketakutan kalau diturunkan ayat untuk membongkar isi hati mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Silakan kalian itu kalau mau ngolok-ngolok kita silakan, karena kerjanya orang munafik itu ngolok-ngolok. Jadi orang munafik itu kayak benalu atau istilahnya mulut musuh dalam selimut. Dia tidak kafir, dia menisbatkan muslim, tapi ketika Islam dia itu kerjanya ngolok-ngolok Islam, kerjanya ya ngompori kaum muslimin supaya murtad dari agama, kerjanya seperti itu. Orang-orang munafik kayak orang liberal lah, orang-orang liberal di zaman kita ini. Dia tidak pindah agama gitu. Tapi ketika di Islam, setiap hari Islamnya dicaci maki itu. Setiap hari yang dipuji-puji agama lain. Tapi dia itu nggak mau keluar dari Islam itu. Dan itu kan aneh itu. Ada apa gitu. Kalau dia itu memang dia itu mencintai agama lain, kenapa nggak murtad saja dari agama kan itu? Mereka itu nggak muslim tapi kerjanya mencaci maki Islam. Setiap ada sebuah kejadian yang Islam itu bisa dihabisi dengan momen-momen seperti itu. Misalkan yang aksi teroris itu cadaran, cadaran yang dihabisi. Ketika Al-Quran yang menjadi Al-Quran nanti yang dicaci maki. Dan seperti itulah kerjanya mereka. Tapi mereka nggak mau pindah agama juga nggak mau. Maka Allah Ta'ala mengatakan qul istahzi'u, katakan kepada mereka, silahkan kalau kalian itu mengolok-olok, silahkan. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Allah nanti akan membongkar isi kalian. Seperti ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan perang berat lah di zaman Rasulullah, dinamakan dengan Yaumul Asrati, yaitu hari yang penuh dengan susah payah menimpa kaum muslimin. Karena pas musim panas, menyengat, tiba-tiba dikagetkan dengan pasukan Romawi yang sudah berkumpul dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Akhirnya para sahabat berangkat perang dalam kondisi nggak punya harta. Akhirnya Rasul itu menyampaikan kepada para sahabat untuk sodakoh. Para sahabat mereka pulang untuk sodakoh. Ada yang cari di rumah harta nggak punya sama sekali. Akhirnya mereka itu ngambil kurma. Makanya ya Rasulullah, di rumah saya cuma punya ini, saya nggak punya yang lain. Ini saya sodakohkan. Maka banyak sahabat yang nggak mampu, mereka itu berkorban, yaitu mereka itu sodakoh dengan semampu mereka itu. Orang-orang munafik ketika melihat para sahabat yang susah payah seperti ini, sodakoh sedikit ini Allah nggak butuh itu. Ini nggak diterima sodakoh seperti ini sama Allah Ta'ala. Nanti ketika datang orang-orang kaya, orang-orang yang kaya yang mereka sodakohnya jor-joran mereka itu, orang-orang munafik ngomong, ini paling sombong, paling ria, pengen dipuji, orang-orang seperti ini. Kerjanya seperti itu. Akhirnya apa? Sampai Allah jawab nanti di surat At-Taubah juga itu, jawaban kepada mereka itu.
Nah, maka di antara kerjaan mereka itu apa? Mereka itu menjadikan orang-orang yang baik, penghafal Quran, demikian juga seorang ulama, itu dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Maka kisahnya ini, kalau di dalam surat Taubah yang saya bacakan ini, kisahnya itu mereka itu ketika safar, yaitu para sahabat, orang munafik kan ikut bersama mereka biasanya itu. Ketika safar, akhirnya mereka itu kanang kelangut, nggak ada obrolan, akhirnya mereka itu kayak bercanda. Yang dijadikan bahan canda itu siapa? Penghafal Quran. Sampai mereka mengatakan, kami nggak pernah mendapatkan orang yang paling pendusta kalau ngomong, orang yang paling rakus kalau makan, kecuali para penghafal Quran di antara kami. Jadi penghafal Quran di antara kami itu orang paling pengecut, kalau bertemu dengan musuh lari, paling rakus, paling pendusta omongannya, dan yang lainnya. Siapa yang dijadikan bahan olok-olokan itu? Penghafal Quran. Dan itu kan gak main-main itu. Sampai akhirnya Allah turunkan langsung ayat ini kepada mereka. Allah berfirman, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, kenapa kalian menjadikan Allah dan Rasulnya, demikian juga Al-Quran sebagai bahan olok-olokan, maka mereka mengatakan, la yaqulunna innama kunna nakhudu wal nal'ab. Mereka mengatakan, kami itu cuma bersendoguru, kami Kami cuma bermain-main saja gitu, cuma bikin konten saja gitu, supaya viral, supaya subscribe-nya itu banyak, supaya yang nge-like itu banyak, wis kayak gitulah itu. Kami cuma bersendoguru saja itu. Tapi yang dijadikan sebagai bahan olok-olokan, candaan, agama Allah dan Rasulnya itu nggak main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka Muhammad, apakah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ayat-ayat Allah kalian itu bersendoguru? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan minta maaf. Kenapa? Karena kalian sudah kafir setelah kalian itu beriman. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Akhirnya apa? Mereka, orang-orang yang seperti ini takut dengan ayat ini. Setelah itu mereka itu datang ke Rasulullah minta maaf. Sampai Rasulullah itu naik kuda, mereka itu sampai pegangan kakinya Rasulullah, ya Rasulullah tolong maafkan kami. Rasulullah hanya mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah, karena itu bersendoguru. Setelah itu ditinggal sama Rasulullah itu. Jadi maksudnya itu apa? Yang mengurangi iman itu bisa mengurangi sampai pondasinya jebol semua itu. Yaitu apa? Kalau kita itu berbuat dosa sampai tingkatan nawaqidul iman, yaitu dosa-dosa yang bisa menghilangkan iman, kesyirikan, kemudian juga kekufuran, kemudian istihza, kemudian ya, macam nanti banyak sekali lah. Nawaqidul iman itu banyak. Seperti kita misalkan menyembelih kepada kuburan orang soleh atau batu besar, pohon besar, kita menyembelih satu binatang kecil, maka semua iman kita batal semua. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan, ada orang yang masuk surga karena lalat, ada orang yang masuk neraka jahanam karena lalat. Ditanya sama para sahabat, kok bisa ya Rasulullah lalat menyebabkan orang masuk surga dan orang itu masuk neraka jahanam? Maka Rasulullah mengatakan ada dua orang yang berjalan, mereka itu melewati sebuah qabilah. Qabilah itu ada pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu ada gapuronya itu. Gapuronya ada patung sesembahan mereka. Tidak boleh satu orang pun lewat kecuali harus memberikan sesajen, pengorbanan kepada patung itu. Akhirnya mereka berdua mengatakan, kami musafir, kamu nggak punya apa-apa. Maka penjaganya mengatakan, berikan kepada patung kita walaupun cuma lalat. Akhirnya yang satu cari lalat, lalat dimatikan, diberikan sebagai sesajen. Dia diizinkan masuk selamat, tapi dia kekal neraka jahanam. Seekor lalat saja bisa menyebabkan kekal orang itu di neraka jahanam. Kemudian yang kedua, ketika disuruh kamu harus mengorbankan dulu untuk berhala kita, dia mengatakan gak layak saya itu untuk berkorban kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Akhirnya penjaganya marah, tebas lehernya, mati orang itu, tapi dia masuk surga. Kalau seandainya seekor lalat saja itu orang itu bisa kekal neraka jahanam, apalagi ayam cemani, apalagi kerbau, ya kan? Sedekah laut, sedekah bumi, makanya kerbau, kepala kerbau kan luar biasa dahsyat. Dan itu kita melihat dengan mata kita itu, maksudnya itu di Indonesia luar biasa lah itu. Yaitu seperti itu dahsyat. Maka amal ini bisa mengurangi iman sampai pondasinya jebol, yaitu pondasinya sampai nggak ada gitu. Pondasinya akar-akarnya hilang semua. Kemudian yang kedua, yang mengurangi iman itu, yang mengurangi namanya mengurangi ke bukan pondasinya masih ada, tapi bangunannya hilang semua gitu. Tapi pondasinya masih ada, yaitu yang mengurangi kewajiban iman, yaitu iman wajib, namanya iman yang wajib. Akhirnya orang itu layak nanti untuk diazab di neraka jahanam, tapi nggak kekal. Tapi orang itu layak, yaitu apa? Dosa dan maksiat, dosa besar.
dosa dan maksiat. Orang yang berbuat dosa dan maksiat, maka kayak bangunan, kita punya bangunan itu, rumah itu, kalau tadi kan semua hilang sampai pondasinya jebol semua itu. Itu yaitu dosa yang menyebabkan sampai pondasinya hilang semua. Kalau yang kedua itu pondasinya masih ada tapi bangunan atasnya jebol semua gitu. Maksudnya apa? Amal-amal dosa yang mengakibatkan orang itu untuk layak untuk diazab. Ya, untuk layak untuk diazab, yaitu dia itu nanti akan diazab di neraka jahanam, tapi nggak kekal. Yaitu apa? Yaitu kalau kita itu mengamalkan dosa besar, dosa-dosa besar. Kita berbuat dosa besar, maka bangunan iman kita itu jebol. Tapi bukan berarti kita kafir, enggak, kita enggak kafir karena pondasinya masih ada, iman kita masih punya. Tapi berupa akarnya, jadi dipotong batangnya, tetapi akarnya masih ada. Mungkin nanti akan tumbuh lagi gitu. Demikian juga ketika terjadi banjir, tsunami, jediar, bangunan atasnya rumah jebol semua, tapi pondasi masih ada. Nanti tinggal dibangun ke atasnya. Yaitu apa? Siapa yang berbuat dosa dan maksiat dosa besar, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang mengurangi iman itu, yang mengurangi kesempurnaan saja. Yaitu kayak panas, itu kan bisa mengurangi indahnya bangunan, akhirnya catnya bisa pudar. Tapi nggak ada masalah, orang tinggal di situ masih bisa gitu. Ya, itu apa? Orang yang mengamalkan makruh, yaitu amal-amal yang makruh. Amal-amal yang makruh, atau orang yang sibuk dengan amal-amal yang mubah sampai dia lupa dengan amal-amal kebaikan. Nah, itu orang seperti itu. Yaitu dia itu orang-orang yang seperti ini. Maka kita itu mengamalkan sesuatu yang makruh, makruh itu bisa mengurangi iman, tapi mengurangi kesempurnaan tadi. Mengurangi kesempurnaan. Kemudian dosa dan maksiat bisa mengurangi, tapi mengurangi bangunan. Sehingga kita itu kalau bangunnya jebol, yuk kita panas. Kita matahari, yuk kita kena sinar matahari, kemudian kita juga kena hujan. Nah, kenapa? Karena bangunannya nggak ada. Sehingga orang seperti itu layak untuk diazab di neraka jahanam, tapi nggak kekal. Tidak kekal. Tapi kalau sampai dia itu berbuat kesyirikan, maka dia itu nanti bangunan jebol semuanya sampai akar-akarnya. Nah, jadi intinya iman, pembahasan masalah iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Kalau dalilnya berkurang apa? Tidak ada. Kita tidak mendapatkan ayat atau hadis yang secara jelas menjelaskan iman itu bisa berkurang. Yang sering dibawakan nanti sama para ulama itu tentang hadis ma ra'aitu naqisatad din wal aql. Saya tidak pernah melihat orang yang paling kurang akal dan agamanya kecuali wanita. Ketika Rasul ditanya, "Kenapa wahai Rasul, kenapa kok wanita itu kurang agama dan akal?" Kata Rasulullah, "Kurang agama karena wanita itu ada masa vakum untuk ibadah, yaitu ketika dia haid dan nifas. Kurangnya akal karena wanita itu mikirnya nggak pakai akal gitu. Sehingga ketika dia menjadi saksi nggak bisa. Setengah laki-laki. Jadi kalau menjadi saksi itu laki-laki satu, perempuan itu dua. Kenapa? Karena wanita itu mikirnya nggak pakai akal, pakainya perasaan. Sehingga muternya jauh sekali perempuan itu kalau mikir itu. Nggak tahu benar nggak itu. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu logis gitu loh. Sehingga mudah diajak diskusi itu gampang gitu loh. Nggak main perasaan gitu loh. Jadi dari biasa laki-laki itu kan itu. Masih ketika berbeda, karena kita itu logis gitu loh. Maksudnya beda pendapat, yuk biasa, nggak apa-apa. Yang penting kita itu logis kan itu. Kalau perempuan kan nggak baperan, nanti muter ngomongnya harus, nggak tahu itu. Jadi itu sampai ke tutup poinnya itu, sampai ke intinya itu harus muter ngalor ngidul dulu itu loh. Baru ketemu sama poinnya, oh gitu loh. Nah perempuan suka seperti itu, sehingga mikirnya itu perasaan, nanti saya diomong ini, nanti kayak gini. Jadi ya seperti itulah perempuan itu. Sehingga apa? Mikirnya itu nggak pakai otak, maksudnya istilahnya itu. Mikirnya itu pakainya perasaan. Sehingga apa? Wanita itu akalnya setengah dari laki-laki, imannya itu juga setengah dari laki-laki. Tapi kata para ulama, ini nggak jelas, secara jelas menunjukkan iman itu berkurang. Maka kita katakan, dalilnya mana kalau iman itu bisa berkurang? Kita katakan, setiap yang menerima tambahan, konsekuensinya pasti dia itu akan menerima pengurangan. Maka kalau iman itu bisa menerima tambahan, berarti iman itu juga bisa menerima pengurangan. Kalau yang bertambah, mesti akan ada waktu di mana dia akan berkurang. Tidak mungkin tambah terus nggak menerima pengurangan, nggak bisa. Harus iman itu harus bertambah, demikian juga terkadang harus berkurang. Nah, jadi intinya iman itu bertambah dan berkurang. Maka ketika kita itu merasa iman kita itu lagi turun, segera kita cek. Segera kita itu cas iman kita kembali. Maka itu ketika kita berbuat dosa dan maksiat, apalagi dosa besar dah. Dosa besar sampai tingkatan 3 dosa.
yang disebutkan dalam surah Al-Furqan itu 3. Berbuat syirik, berzina, kemudian membunuh. Kalau sudah sampai dosa, apalagi membunuh anak, dalam disebutkan itu membunuh anak. Kalau sudah sampai kita berbuat dosa ini, 3 ini, maka Allah akan mengazab dengan azab yang berlipat-lipat. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amanah, dan orang yang beriman, wa amila amalan sholihan, dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka orang-orang yang diganti kejelekan mereka dengan tulisan kebaikan. Jadi ada orang dia itu berbuat dosa, tapi nanti dari kiamat tulisan dosa dihapus diganti dengan tulisan kebaikan. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita itu mengamalkan 3. Yang pertama kita itu bertobat, kemudian kedua kita beriman, yang ketiga kita beramal soleh. Maksudnya di sini kalau orang bertanya, maksudnya beriman itu apa? Kan dia nggak kafir kan dengan dosanya kan itu. Orang berzina kan nggak kafir. Kok dia suruh bertobat kemudian beriman lagi? Maksudnya beriman itu belajar agama. Yaitu maksudnya apa? Imannya itu diperbaiki lagi. Kenapa? Karena dia itu jatuh dalam dosa seperti itu karena imannya itu lagi rusak imannya itu. Jadi kayak aplikasi itu error. Jadi kalau kita punya aplikasi HP lagi error, aplikasinya itu sudah nggak update, akhirnya apa? Harus kita install lagi. Ya paham ya? Kalau kita lagi jatuh bergelimang dosa dan maksiat, itu aplikasinya sudah kacau itu. Akhirnya apa? Harus kita update lagi. Dengan cara apa? Imannya itu kita update lagi itu dengan cara kita ngaji. Dengan cara kita belajar. Berarti keyakinan kita selama ini itu keliru itu. Akhirnya diupdate lagi. Perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Sampai ketika sudah diperbaiki, setelah itu kita amalkan amal soleh untuk menutupi kekurangan kita. Ya sebenarnya sini pembahasan sedikit tentang masalah iman. Kita tidak singgung tentang kelompok-kelompok yang menyimpang karena waktunya nggak cukup dan nggak terlalu penting. Yang penting kita fahami ini. Masalah iman itu kita fahami ini. Maka iman itu semua yang kita amalkan dari amal soleh itu semuanya masuk dalam iman. Semuanya itu adalah iman. Ya sampai di sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.